Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Dasar-Dasar Perencanaan Kesehatan. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan, Bu Nani Yuniar SOS MKes. Baik, perkenalkan, saya Sakriani selaku moderator. Adapun anggota kelompok saya ada Yeni, Novita Ulansari, Sigit Ramadan, Waude Sarfianti, Kanita Lutfia Odesara. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama itu ada konsep dasar perencanaan dan pengertian, unsur-unsur tingkatan syarat manfaat dan perencanaan. Yang kedua ada aspek politis dan ekonomi perencanaan kesehatan. Yang ketiga ada contoh perencanaan bidang pelayanan kesehatan. Yang pertama, pengertian perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memberikan arah, sasaran demi mencapai tujuan. Perencanaan sangatlah kompleks sehingga berbagai macam ragam pengertian perencanaan tergantung pada sudut pandang di mana dilihat serta latar belakang apa yang mempengaruhi. Pembelajaran itu sendiri suatu sistem yang komponennya saling berhubungan antara langkah yang satu dengan yang lainnya, serta pendidik harus sesuai apa yang sudah direncanakan. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada materi. Kedua, unsur-unsur perencanaan. Menurut Mengulang 2019, rencana yang baik Rencana yang baik pada umumnya memuat 6 unsur, yaitu what, we, where, when, how. Secara umum, hampir selalu terdapat 2 unsur penting dalam perencanaan, yakni unsur hal yang ingin dicapai dan unsur cara untuk mencapainya. Terkait dengan kedua unsur utama perencanaan tersebut, dalam proses perencanaan dikenal beberapa nomenklatur yang seringkali dipergunakan secara bersama-sama atau dipertukarkan apabila membahas tentang perencanaan, yaitu visi misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, proyek, aktivitas, dan lain-lain. 3. Tingkat perencanaan. Menurut Rianto 2023, terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek mencakup rencana-rencana yang berfokus pada periode waktu yang singkat. Kedua, perencanaan jangka menengah mencakup rencana-rencana dengan fokus pada rentang waktu antara 1 hingga 5 tahun. Ketiga, perencanaan jangka panjang mencakup rentang waktu lebih dari 5 tahun adalah tingkat tertinggi. 4. Syarat perencanaan. 1. Faktual atau realistis. 2. Logis dan rasional. 3. Komitmen. 4. Komprehensif. Manfaat perencanaan. Yang pertama, sebagai alat pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan organisasi. Yang kedua, untuk memilih dan menentukan prioritas dari beberapa alternatif yang ada. Yang ketiga, untuk mengarahkan dan menentukan pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, untuk menghadapi dan mengurangi ketidakpastian di masa yang akan datang. Yang kelima, memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang seluruh pekerjaan. Jenis-jenis perencanaan. Jenis-jenis perencanaan yang pertama itu perencanaan jangka panjang atau long range planning. Perencanaan jangka panjang merupakan perencanaan produksi lebih dari 1 tahun bahkan hingga 5 tahun mendatang. Yang kedua, perencanaan jangka menengah, medium range planning. Perencanaan jangka menengah merupakan perencanaan yang dibuat untuk kegiatan produksi selama 2-3 tahun mendatang. Perencanaan yang ketiga, jangka pendek, short range planning. Perencanaan jangka pendek merupakan penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka 1 tahun mendatang atau bahkan kurang dari 1 tahun. Aspek ekonomi dan politik perencanaan kesehatan. Yang pertama itu aspek ekonomi. Aspek ekonomi memainkan peran sentral dalam perencanaan kesehatan karena sumber daya keuangan yang tersedia mempengaruhi ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan kesehatan. Keputusan mengenai seberapa besar dana yang dialokasikan untuk sektor kesehatan akan mempengaruhi kemampuan
ekonomi dari masalah kesehatan juga harus diperhitungkan. Penyakit yang mencegah produktivitas tenaga kerja atau menyebabkan ketidakmampuan dapat memiliki konsekuensi ekonomi yang signifikan. Aspek politik. Jadi aspek politik memiliki peran yang signifikan dalam perencanaan kesehatan karena kebijakan kesehatan seringkali dipengaruhi oleh keputusan politik dan dinamika kekuasaan. Pembuatan kebijakan kesehatan dapat tercermin dalam pengalokasian anggaran dan sumber daya. Keputusan politik mengenai alokasi dana kesehatan dapat mempengaruhi infrastruktur layanan kesehatan, ketersediaan obat-obatan, dan program-program pencegahan. Contoh perencanaan bidang pelayanan kesehatan. Perencanaan di bidang puskesmas. Pada perencanaan tingkat puskesmas dikenal istilah perencanaan mikro atau microplanning, mini lokakarya, dan stratifikasi puskesmas. Ketiganya merupakan satu kesatuan sebagai alat melaksanakan fungsi pengelolaan dalam manajemen puskesmas. Pengertian perencanaan puskesmas ialah usaha untuk menguji kegiatan-kegiatan upaya kesehatan dalam rangka mencapai status kesehatan masyarakat yang dikehendaki dalam periode tertentu pada masa yang akan datang. Sehingga perencanaan tingkat puskesmas merupakan suatu proses kegiatan yang sistematis untuk menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh puskesmas pada tahun berikutnya untuk meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya mengatasi masalah-masalah kesehatan setempat. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu saja hasil dari diskusi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.